para Tocin, seiman yang berbahagia, saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dan terima salam peneguh iman, hanya kebajikan Wang Tian berkenan, Wai Te Tung Tian. Sancai. Tentunya kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Huang Tian Sangti, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkah dan karunia-Nya lah pada malam ini kita dapat berhimpun bersama di ruang yang suci ini, di dalam upacara kebaktian Pakin atau pemuda-pemuda Konghucu Indonesia. Para Tocin, seiman yang berbahagia, kalau kita terapin pada ini, tentunya kita mengucapkan sangat prihatin sekali pada masa-masa sekarang ini. Karena mengapa, para Tocin? Karena bahwa kita, negara kita Indonesia ini telah dilanda virus corona atau COVID-19. Sehingga segala aktivitas kita, aktivitas ibadah maupun aktivitas di dalam pekerjaan itu pun sangat terhambat pada saat ini, Tocin. Tetapi walau bagaimanapun kita sebagai umat yang beragama, kita harus yakin, kita harus percaya kepada Tian Tuhan yang Maha Esa. Karena semua ini mungkin saja bahwa Tian ini mempunyai kehendak lain. Tapi kita yakin dan kita percaya pada suatu saatnya nanti pun virus corona yang sekarang berada ini akan hilang dengan sendirinya, para Tocin. Tentunya bukan saja di kita di Indonesia ini yang terkena virus COVID-19 ini, yang kita ketahui bahwa semua negara, kurang lebih 215 negara yang terkena COVID-19 pada saat ini. Semuanya ini memang sudah menjadi suatu takdir dari Tuhan yang Maha Esa, dengan satu harapan bahwa kita semua mengharapkan suatu saat pun akan berakhir. Bila saatnya nanti semuanya kita juga akan tenang, tentram, dan kembali seperti mana biasa waktu. Tentunya kita sebagai umat Konghucu harus beriman dan harus berdoa, perbanyak cita kita kepada Tian Tuhan yang Maha Esa. Karena apa, para Tocin? Semuanya ini terjadi. Bertanya kita, tentunya kita memohon kepada Huang Tian Sangti, Tuhan yang Maha Kuasa, agar virus COVID-19 ini diangkat dari dunia ini, agar saudara-saudara kita di luar sana yang sedang terbaring dengan sakit, Tuhan dapat memberikan kesembuhan agar ia semuanya dapat beraktivitas di dalam kehidupannya. Tetap bagi saudara-saudara kita di luar sana yang memang sudah ajalnya kembali ke hariban Tian Tuhan yang Maha Esa, kita berdoa agar mereka ditempatkan di sisi keharibaan kebajikan Tian,
sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Para tocin seiman yang berbahagia, pada malam hari ini saya mendapat khotbah di dalam Pakin. Khotbah saya yang akan saya temankan atau firman-firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini, saya mengambil dari Tiong Yong, bab utama ayat 1 sampai ayat 3 para tocin. Tentu ini membicarakan tentang keimanan. Mari kita buka kitab suci kita yang akan kita sampaikan pada saat ini, para tocin. Agar apa yang akan saya sampaikan nanti dapat kita pahami bersama ayat dan bab. Yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu ayat 1-nya. Firman Tuhan yang Maha Esa. Itulah dinamai watak sejati. Berbuat mengikuti watak sejati. Itulah dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan menempuh jalan suci, itulah dinamai agama. Para tocin. Lalu ayat yang keduanya. Jalan suci. Jalan suci tidak boleh terpisah biar sekejap pun. Yang boleh terpisah itu bukan jalan suci. Maka seorang kuncu hati-hati, teliti kepada dia yang tidak terlihat. Khawatir takut kepada dia yang tidak terdengar. Lalu ayat yang ketiganya. Tiada yang lebih nampak daripada yang tersembunyi itu. Tiada yang lebih jelas daripada yang terlembut itu. Maka seorang kuncu hati-hati pada waktu seorang diri. Para tocin seiman yang berbahagia. Kalau kita melihat dari ayat-ayat tersebut, tentunya kita mempunyai makna yang sangat mendalam. Karena ini semua adalah tentang firman Tuhan. Nah, para tocin, saat ini kita semua melakukan para tocin yang berbahagia. Kalau kita melihat dari ayat yang 1 ini sampai ayat yang ketiga, tentunya tidak kehilangan tentang makna daripada apa yang kita kasihkan para tocin. Para tocin seiman yang gerak, firman Tuhan yang Maha Esa itu kan menjadikan watak sejati manusia. Nah, dari watak sejati lah atau hati nurani, watak sejati itu akan timbul benih-benih kebajikan yang tersirat di dalam diri kita masing-masing. Apakah kebajikan itu? Dari benih-benih kebajikan kita tahu di situ ada cinta kasih, kebenaran, susila dan bijaksana dapat dipercaya. Kalau kita bisa menjalankan dari 4 saja, kita sebagai umat Konghucu sudah sangat hebat. Sungguh sangat berbuat. Karena kita manusia biasa yang tiada sempurna para tocin. Tetapi kita juga jangan berkecil hati
harus kita mau berusaha. Bagaimana caranya? Harus kita dapat menjalankan tentang firman Tuhan itu. Jalan suci bimbingan yang diturunkan agar manusia dapat mengembangkan benih kebajikan itu yang tadi telah saya katakan dan mampu mengembangkannya. Jalan suci ini bimbingan yang turun dari Tian agar manusia mampu membina diri di dalam hidupnya. Menempuh jalan suci itulah pengajaran agama. Agama inilah yang harus kita patuhi di dalam kehidupan kita. Karena dari agama ini kita banyak mengerti, banyak pengetahuan yang harus kita evaluasi di dalam diri kita. Apakah kita sudah dapat menjalankan itu? Tetapi semua yang kita jalankan itu tidak ada hal yang terlupa di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita sebagai umat Konghucu atau sebagai pemuda-pemuda Konghucu yang pada saat ini hadir, tentunya dapat mengevaluasi diri dan bertanya kepada diri, apakah kita sudah dapat melaksanakan itu semua? Kalau memang kita belum laksanakan semua itu dapat. Lalu ayat yang kedua tadi, jalan suci itu para tocin, ada dua jalan suci. Kenapa jalan suci itu ada dua? Dikatakan jalan suci itu ada jalan suci Tuhan yang Maha Esa. Dan ada juga jalan suci manusia. Nah, Tuhan telah menciptakan langit bumi, manusia dan segenap para wujud. Itulah jalan suci Tuhan yang Maha Esa. Jalan suci manusia yang tentunya kita dapat menjalankan semua perintah Tuhan yang dibimbingkan oleh Nabi Agung Kung Cegit. Semoga kita dapat menjalankan dan dapat kita mempraktekkan dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita ini para tocin. Karena jalan suci itu bukannya untuk kita pribadi, untuk kita diri kita sendiri, tapi dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita bermasyarakat, bahkan kepada negara para tocin. Para tocin seiman yang berbahagia. Tentunya itu semua adalah mau dan tidak mau, memang kita harus jalankan perintah Tuhan yang Maha Esa. Maka tiada yang lebih nampak daripada yang tersembunyi itu, tiada yang lebih jelas daripada yang terlembut itu. Maka seorang cuncu hati-hati pada waktu seorang diri. Lalu kita bertanya, siapa yang tidak terlihat? Siapa yang terlembut itu? Itu adalah firman Tuhan atau yang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Esa para tocin. Kenapa? Di dalam ini dikatakan pula para tocin, hati-hati pada waktu seorang diri. Karena waktu kita seorang diri
banyak hal-hal yang harus dan mengganggu iman kita semua. Kalau kurang-kurang iman kita kurang kuat, maka akan terjadi hal-hal yang tidak benar. Seperti saya ambil contoh, ada pencuri, dilihat ke sana kemari orang nggak ada, ini nggak ada. Tetapi dia mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya. Karena apa? Dia tidak mengetahui dan tidak memahami bahwa seseorang itu manusia, walaupun dia hidup seorang diri dimanapun dia berada, tapi dia tetap ada yang mengawaskan. Maka jarang terjadi kalau kita repotkan dengan zaman yang serba modern sekarang ini. Saya lihat umpamakan itu adalah satu CCTV. Padahal kita enggak tahu, kita jalan sendiri. Di atas ada CCTV. Kita tidak mengerti tentang itu, bahkan tidak tahu. Bahkan kita mengambil satu barang di situ. Karena diambil daripada CCTV itu, maka terjadilah satu, dia nggak berkenan dengan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Karena keduanya, yaitu ada CCTV, maka banyak-banyak pencuri yang sekarang ini terkena dengan hal itu. Dia tidak menyadari bahwa semua itu kehidupan kita ada yang mengawasi. Nah, para tucin, seiman yang berbahagia. Kalau kita ayat ini kita kaitan di dalam Bingcu 7a ayat yang ke-21, sub yang keempat, maka dikatakan oleh Bingcu pada waktu itu atau disabdakan oleh Nabi Bingcu, watak sejati seorang cunce itu tiada lain dan tiada bukan, hanyalah cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya. Itulah yang meraga di dalam diri kita. Nah, para tucin, saya tidak terlalu panjang lebar, terlalu panjang ini, dan semoga apa yang saya sampaikan cukup berkenan. Dan pada saat ini pun mari kita berdiri sejenak untuk kita berdoa bersama. Marilah untuk kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit pada saat ini. Marilah kita berdiri bersama dan berteman. Kehadirat Huang Tian Sangti yang Maha Agung di tempat yang maha mulia, dengan bimbingan rohani tak sengci sengkungce, terimalah sembah sujud kami. Cincai, semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk selalu dapat membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kehadiran Huang Tian Sangti. Perkenankanlah pada saat ini kami memohon kepadamu ya Huang Tian. Saat ini kami sedang dilanda dengan virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia pada saat ini. Kami mohon kepadamu ya Huang Tian yang Maha Kuasa. Hanya Engkaulah yang dapat menyingkirkan semua COVID-19 atau corona itu. Dan semoga saudara-saudara kami
yang di luar sana yang merasa sedang sakit. Semoga kiranya Huang Tian Sangti memberikan keteguhan dan kuatkan iman agar ia dapat sehat kembali, hidup damai dan bersama keluarga para Tuhan. Dan kami mohon kepadamu ya Huang Tian, kepada saudara-saudara kami yang telah berpulang ke Haribaan Kebajikan Tian, tempatkanlah saudara-saudara kami di dalam tempat yang layak, di tempat di sisi keharibanmu, sesuai dengan keyakinan dan agama mereka masing-masing. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, cincai, sembah dan sujud kehadiran Huang Tian. Jauhkanlah kami dari segala kelemahan, dijauhkan dari keluh kerutu kepada Huang Tian, sesal kesalahan dan sirik dengki kepada sesama, melainkan kami semua dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi, menempuh jalan suci. Kami yakin Huang Tian selalu penilik, pembimbing dan penyerta di dalam kehidupan ini. Sungguh maha besar dan maha mulia Huang Tian. Senantiasa Huang Tian melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti Wei Tian Yude. Huang Yi Sangti Wei Tian Yude. Sancai Wei Tian. Para tojin seiman yang berbahagia, demikian tadi telah kita dengarkan bersama firman-firman Tuhan atau ayat suci yang saya sampaikan tadi. Tentunya semua ini adalah hal yang baik dan bagi kita semua, dan kita harus mensuri tauladanin di dalam kehidupan kita. Yaitu tadi saya lupa, yaitu untuk membeli temanya, tapi ya nggak usah lah. Yang itu saya membeli tema sebetulnya di sini menegakkan firman, tapi saya lupa sebentar ya. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Dan tak lupa saya ucapan salam penangguh iman kembali. Hanya kebajikan Huang Tian Sangti berkenan. Wei Te Tung Tian. Sancai.